Halo guys, kawan-kawan, jumpa lagi dengan jalur lurus Jawa Sam. Oke, seperti biasa, tempat favorit kebun. Setelah tadi cabut beberapa ubi ya kawan-kawan, sekarang waktunya untuk bercerita. Oke, cerita kali ini tentang kesalahpahaman. Diceritakan waktu itu ada seorang anak, ya kemungkinan dia umur SMA gitu ya kawan-kawan. Dia pergi ke tempat saudaranya, dan saudaranya ini rumahnya sangat dekat dengan sungai Progo yang jernih dan terkenal dengan banyak ikan wader yang besar-besar. Ada satu kebiasaan di sana, malam-malam mereka mencari ikan dengan cara mengkanco. Kanco itu pakai sesar besar ya kawan-kawan. Malam-malam ketika banjir, ya menghadang ikan dan supaya ya berharap ikan masuk ke dalam jaringnya. Anak itu kemudian mengajak saudaranya pergi ke sungai. Singkat cerita, dari malam mereka jam 8 bahkan sampai dini hari. Jam 4 pagi mereka berusaha menjaring ikan di sungai yang waktu itu ya banjir. Namun mereka ya seperti biasa mencari ikan di pinggir-pinggir sungai gitu ya kawan-kawan. Biasanya kalau banjir itu ikannya tidak ke tengah tapi mereka ke pinggir, terbawa ke pinggir. Nah, singkat cerita kemudian akhirnya mereka selesai mencari ikan dan mendapatkan beberapa ikan yang lumayan. Mungkin 3 jari begini ya, lumayan ya 4 atau 5 ekor, lumayan ikan wader yang kalau dimasak sangat lezat. Si anak tadi berpikir dalam hatinya, sudahlah, ikan ini aku berikan saja untuk saudaraku, biar mereka dapat lauk untuk makan mereka. Dengan senang dia pun izin pergi dan pulang ke tempat saudara yang lain. Dia menginap di rumah yang berbeda. Namun di lain pihak kawan-kawan, pihak saudaranya tadi yang diajaknya mencari ikan, mereka juga ternyata berpikir lain. Mereka berpikir, kenapa ikannya ditinggal? Bukankah ikan ini hasil tangkapan mereka? Aku sangat bahagia bila ikan ini juga dia bawa. Tapi kenapa dia tinggal? Apakah karena kami tidak menggorengnya? Karena ya kami tidak punya minyak goreng. Waktu itu harga minyak goreng sangat mahal ya kawan-kawan. Dan kecenderungannya mereka sehari-hari hanya merebus untuk lauk mereka. Ikan pun direbus, tahu direbus, tempe direbus. Ya begitu, karena begitu mahalnya minyak goreng bagi mereka yang tinggal di pedesaan. Akhirnya keluarga ini pun ya karena merasa tidak enak, karena merasa juga bahagia kalau saudaranya jauh datang ke rumahnya dan menikmati hasil ikan. Lalu mereka menyisihkan bagaimana caranya menjual untuk mendapatkan minyak goreng. Singkat cerita, ikan itu digoreng dan setelah matang, ikan itu pun dibawa ke tempat si anak yang tadi. Anak tadi pun akhirnya ya singkat cerita bertemu kembali dengan saudaranya ini dan kaget. Kenapa ikan ini dibawa kemari? Dalam hatinya ya kawan-kawan. Cuma dia nggak berani menyampaikan apa yang dia tanyakan dalam benaknya. Namun saudaranya itu akhirnya pun juga meninggalkan ikan yang sudah digorengnya itu. Dan apa yang kita dapat dari cerita ini kawan-kawan? Kesalahpahaman. Kenapa coba? Karena tidak komunikasi. Salah paham, padahal sama-sama baik niatnya. Si anak tadi niatnya baik. Dia pikir senang kalau rasanya bisa payah, akhirnya memberikan jerih payahnya kepada saudaranya. Namun juga rupanya saudaranya berpikir lain. Dia juga punya niat baik. Dia juga senang saudaranya datang dan ya harusnya
menerima ikannya, digoreng makan bersama begitu. Dan inilah kesalahpahamannya kawan-kawan. Terkadang pikirnya saudara, pikirnya hal yang baik, tapi ternyata terjadi salah paham juga. Coba kalau mereka bicara baik-baik, coba kalau si anak tadi menyadari bahwa ternyata harga minyak goreng mahal pada waktu itu. Coba kalau juga si keluarga tadi, yang ditanya anak tadi ya, juga menyadari bahwa ada niat baik sebenarnya. Anak tadi hanya ingin datang berkumpul dan mencari ikan, itu saja. Dia hanya ingin bersama-sama mencari ikan di sungai. Ya begitu kawan-kawan, terkadang dipikirnya baik-baik saja, tapi ternyata kurang komunikasi, hal-hal yang seperti itu menimbulkan kesalahpahaman. Oke kawan-kawan, begitu saja cerita kita sore ini. Selamat menikmati hari-hari kalian, dan jangan lupa tingkatkan terus komunikasi yang baik dengan tutur kata yang baik. Jangan segan sampaikan apa yang dalam hati, tapi tentu saja katakan dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik dengan niat baik. Oke kawan, semoga hari kalian senantiasa bahagia. Ciao. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth.